Sebanyak 400 orang yang tergabung dalam berbagai komunitas penggemar mobil tua dan klasik dari berbagai daerah berkumpul. 2024 Puso United Sidoarjo melaksanakan peringatan berdirinya 13 tahun setelah kita berdiri 2011, Mas. Jadi hari ini kita mengundang teman-teman dari mobil-mobil minoritas lainnya yang ada di Surabaya supaya mereka bisa berkumpul bareng, sarapan bareng, santai sambil ngobrol-ngobrol seperti ini, Mas. Jadi ada teman-teman dari Mercy, ada teman-teman dari Fiat, ada Honda Live, ada Civic, ada Katana dan lain-lain ya. Intinya kita mengundang mereka untuk sama-sama bersenang-senang. Kalau kami sih tidak muluk-muluk. Sebelum pandemi kita cukup solid dan banyak event yang melibatkan lintas komunitas. Kemudian pandemi 3 tahun itu emang terus terang cukup membuat teman-teman juga belum mulai lagi seperti sebelum pandemi. Kita sekarang menuju ke sana ya, mulai lagi agar mereka tuh berkumpul sebelum pandemi, karena memang dampak pandemi ke teman-teman juga cukup berat. Mulai juga pada yang mobilnya udah mulai dijual, kemudian mereka udah beralih ke atau pindah dari kota Surabaya, stad Surabaya. Kita sekarang sedang berusaha untuk mengumpulkan agar minimal kembali sebelum seperti pandemi gitu. Mereka menyepakati menolak langkah pembatasan keberadaan mobil tua melintas di jalan. Sejumlah anggota komunitas menilai pembatasan mobil tua merupakan kebijakan yang salah. Sebab mobil tua yang mereka miliki sangat layak jalan dan tidak melanggar undang-undang apapun. Ya, di sini sebagai user mobil 90-an, kalau dikatakan standar emisi biasanya jadi problem ya. Ya kami tinggal upayanya bagaimana mengikuti peraturan yang ada, hanya saja konteksnya jangan ketahuinya sih. Mau mobil muda pun juga sekarang banyak yang emisinya berasap konteksnya. Tapi lebih tepatnya kalaupun mobil kami ini mobil tua, upaya kami tetap memberikan yang terbaik untuk lingkungan, untuk selalu menjaga emisinya yang terbaik. Selama ini sih aturan itu belum sampai menyulitkan kita ya sebenarnya. Memang banyak aturan sampai emisinya kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa perpanjang STNK gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah secara di lapangan sih kita belum pernah menemui kendala itu. Saya pikir nggak terlalu membawa dampak sih selama ini. Paling nggak belum membawa dampak ke kami para penggemar mobil kuno. Dengan ketentuan tersebut ya tentunya kita pasti mengikuti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh negara. Tapi kita juga mempunyai batasan dalam hal regulasi. Nah, regulasi itu bisa kita mainkan melalui teknisi handal yang kita punya ya, untuk seberapa pengeluaran emisi yang dikeluarkan itu apakah sudah sesuai atau enggak, pasti bisa disempurnakan melalui tangan-tangan mekanik handal sih. Kalau menurut saya sih di situ aja sih. Ya mereka cukup kreatif untuk menyiasati dengan trik-trik agar tetap legal. Terlepas dari suka dan duka mengendarai mobil tua di jalan raya yang padat merayap, mobil kuno ini merupakan sejarah dari peradaban manusia. Kebanyakan mobil diproduksi antara 1946 hingga 1990-an. Baik-baik saja kok. Punya pengalaman nggak ketika menggunakan mobil kuno gini atau mobil klasik? Pengalaman yang bagaimana maksudnya, Mas? Ya pengalaman negatif dan positifnya lah. Kalau negatifnya yang jelas, kalau di perjalanan ada aja lah. Yang dulu pernah as roda patah. Terus kalau yang lain baik-baik saja gitu. Selama ini alhamdulillah kesannya baik, buruk, senang, bahagia jadi satu. Ya kalau diomong kesan-kesan senangnya banyak. Kalau nggak senangnya ya paling ya kayak apa ya, tipis-tipis lah. Ringan-ringan aja kalau nggak senangnya. Nggak senangnya mungkin bangun mobilnya ya, duitnya banyak keluarnya belum jadi. Kalau kenapa suka Mercy, pasti mobil impian waktu SD.
Jadi waktu SD terus lihat mobil Mercy saat itu tahun 90-an itu kan benar-benar terlihat mobil mewah dan elegan ya. Pernah saya punya cita-cita memiliki lah, dan sekarang bisa keturutan, terutama untuk tipe masterpiece yang otomatis. Memang, mobil klasik tidak banyak dipakai mobilitas setiap hari. Hanya digunakan saat sedang memperingati peristiwa tertentu, atau membangun solidaritas sesama komunitas yang bersifat sosial. Murni harian. Harian. Bisa dijelaskan untuk hariannya seperti apa, Mas? Ya untuk kerja, untuk belanja, untuk show off, matching dan kongko-kongko sama kawan-kawan semua merek mobil. Murni harian. Saya dari sekolah dulu mobil-mobil tua, Fiat, sampai sekarang pakai kerja harian murni daily. Pakai kerja, touring, terus main, kumpul, semualah harian full. Kayak mobil-mobil muda semua. Komunitas pengguna mobil tua bukan sekadar gagah-gagahan. Tujuan kumpulan orang dengan latar belakang berbeda ini, selain bisa memperbanyak relasi, juga berguna dalam berbagi pengalaman, khususnya dalam merawat mobil. Sebenarnya merawat mobil tua lebih sederhana daripada mobil sekarang. Karena solusi dari permasalahan mobil umumnya dapat selesai dengan perbaikan, tidak selalu diganti dengan onderdil baru. Di era gempuran mobil-mobil yang serba digital, otomatis ada tantangan tersendiri ya untuk merawat mobil Mercy ini dari sisi kualitas dan sisi kuantitas yang tidak banyak, tapi dari sisi kualitas kita unggul, ditambah lagi dengan perawatan yang enggak terlalu mudah, memang membutuhkan detailing yang di situ. Jadi ada tantangan kalau kita keluar kemana gitu di dalam satu komunitas yang di Besut ini, kita nggak kalah sama mobil-mobil yang untuk tipe-tipe tahun 2000-an, kita masih punya kepercayaan diri deh. Dengan ini kita pelan-pelan Mas, dengan sabar kita mengajak teman-teman untuk berkoloni lah istilahnya ya. Berkoloni itu supaya hobi-hobian seperti ini bisa diakomodir sama kawula muda di generasi selanjutnya, gitu Mas. Jadi sayang sekali kalau misalkan mobil-mobil kayak Fuso dari Prancis, Mercy dari Jerman, atau Fiat dari Italia itu tidak dirawat dengan baik.